Beredar kabar bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS di Malaysia. Kabar tentang Zakir Naik yang terinfeksi HIV, salah satunya diungkapkan oleh pemilik akun X Fatimah Khatun 01 pada Senin tanggal 8 bulan 9 tahun 2025. Dikatakan di sini, Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS in Malaysia. The ecosystem is trying to hide his disease so that the game of conversion can continue by hiding the truth. But confidential medical documents indicate that Zakir Naik has been diagnosed with HIV. Pendakwa Islam Zakir Naik didiagnosis mengidap AIDS di Malaysia. Ekosistem berusaha menyembunyikan penyakitnya agar permainan konversi dapat berlanjut dengan menyembunyikan kebenaran. Namun, dokumen medis rahasia menunjukkan bahwa Zakir Naik telah didiagnosis mengidap HIV. Dia menyertakan gambar dokumen yang tertulis seperti ini. Pantai Hospital Kuala Lumpur. Laporan tes penyaringan antibodi HIV 1 dan 2. Detail pasien. Nama, Zakir Abdul Karim Naik. Tanggal lahir 18 Oktober 1965. Usia 65 tahun. Terdaftar pada 2 September 2025. Sampel diambil pada 2 September 2025. Dilaporkan pada 4 September 2025. Hasil akhir positif untuk HIV 1 dan 2. Metode 1, tes combo HIV 1 atau 2 dan P24. Nilai indeks 12,00 positif. Acuan lebih kecil dari 1,00 sama dengan negatif. Hasil positif. Metode 1 ulang, tes combo HIV 1 atau 2. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Jelah Bangkit, kita istimewa bukan apa kata saya Bapak Ibu, tapi kata Alkitab ya. Kata Alkitab, kita inilah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa istimewanya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah menyangkal dia, apalagi mengolok-ngolok, apalagi kita menghina Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus Bapak Ibu. Jangan sampai. Nah saudara, hari-hari ini kita banyak sekali melihat di media sosial orang-orang yang menghina Roh Kudus. Orang-orang yang mengolok-ngolok Roh Kudus, baik di Indonesia maupun di luar negeri saudaraku. Seperti Zakir Naik ya. Hari-hari ini kita mendapatkan kabar di mana Zakir Naik kena virus HIV. Apakah benar atau tidak benar Bapak Ibu? Tetapi itulah kabar yang beredar di media sosial. Terus ada juga surat dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa beliau kena HIV. Nah saudaraku, orang-orang yang menghujat Roh Kudus hidupnya tidak akan tenang. Di dunia saja mereka tidak akan senang. Memang secara kasat mata mereka senang karena banyak orang yang mensupport, banyak orang yang kasih semangat, banyak orang yang tepuk tangan. Tapi ketika dihukum oleh Tuhan, kena hukuman Tuhan karena menghujat Roh Kudus, itu orang-orang yang dulunya mensupport menjauh pelan-pelan. Apalagi kalau kena virus HIV Bapak Ibu, tidak ada orang yang peduli. Sebenarnya Zakir Naik ini harus bercermin dan dia harus melihat ke belakang bagaimana gurunya Ahmad Dedat yang sudah duluan kena stroke. Itu akibat menghujat Roh Kudus. Tidak lama setelah menghujat Roh Kudus, langsung kena stroke. Bertahun-tahun Bapak Ibu dia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Uang yang didapatkan pada masa dia menghujat Tuhan, pada masa dia menghujat kekristenan, pada masa dia berdebat dengan orang Kristen, pada masa dia menghina Roh Kudus, itu habis begitu saja, tidak bisa dia nikmati. Karena uang itu dipakai untuk dia berobat saudaraku. Tapi tidak cukup. Uang habis, dia langsung KO saudaraku. Nah hari-hari ini kita juga melihat di media sosial beberapa waktu yang lalu, di mana si Agustan juga mengalami hal yang sama. Setelah dia menghujat, menantang, tidak lama kemudian dia KO, jatuh, dan tidak lama setelah sakit dia mati. Bagaimana dengan Zakir Naik Bapak Ibu? Jadi saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Halo semua. Beredar kabar bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS di Malaysia.
Kabar tentang Zakir Naik yang terinfeksi HIV, salah satunya diungkapkan oleh pemilik akun X Fatimah Khatun 01 pada Senin tanggal 8 bulan 9 tahun 2025. Dikatakan di sini, Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS in Malaysia. The ecosystem is trying to hide his disease so that the game of conversion can continue by hiding the truth. But confidential medical documents indicate that Zakir Naik has been diagnosed with HIV. Pendakwa Islam Zakir Naik didiagnosis mengidap AIDS di Malaysia. Ekosistem berusaha menyembunyikan penyakitnya agar permainan konversi dapat berlanjut dengan menyembunyikan kebenaran. Namun, dokumen medis rahasia menunjukkan bahwa Zakir Naik telah didiagnosis mengidap HIV. Dia menyertakan gambar dokumen yang tertulis seperti ini. Pantai Hospital Kuala Lumpur. Laporan tes penyaringan antibodi HIV 1 dan 2. Detail pasien. Nama, Zakir Abdul Karim Naik. Tanggal lahir 18 Oktober 1965. Usia 65 tahun. Terdaftar pada 2 September 2025. Sampel diambil pada 2 September 2025. Dilaporkan pada 4 September 2025. Hasil akhir positif untuk HIV 1 dan 2. Metode 1, tes combo HIV 1 atau 2 dan P24. Nilai indeks 12,00 positif. Acuan lebih kecil dari 1,00 sama dengan negatif. Hasil positif. Metode 1 ulang, tes combo HIV 1 atau 2 dan P24. Hasil akhir HIV 1 positif, HIV 2 positif. Catatan, hasil positif menunjukkan antibodi terdeteksi terhadap HIV 1 atau 2, tetapi tidak membedakan antara jenis antibodi dan antigen. Hasil positif menunjukkan adanya antibodi yang diarahkan terhadap HIV 1 atau 2. Antibodi HIV 1 atau 2 telah terdeteksi dalam darah melalui 2 metode uji. Hasil positif dapat juga muncul pada kondisi penyakit lain, misalnya hepatitis, infeksi virus lain, alkoholisme faktor reumatoid, dan tidak menutup kemungkinan adanya hasil positif palsu. Hasil positif palsu juga dapat terjadi selama periode jendela window period maupun pada tahap awal penyakit. Ditandatangani oleh Dr. Amir Hamzah Abdul Latif, konsultan penyakit dalam dan infeksi. Dalam postingan yang lain dikatakan, after radical Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS and hospitalized in Malaysia. His wife Farhat Naik and his daughter Zikra Naik also found HIV positive. Setelah pendakwa Islam radikal Zakir Naik didiagnosis AIDS dan dirawat di rumah sakit di Malaysia, Farhat Naik dan putrinya Zikra Naik juga dinyatakan positif HIV. Tetapi kabar ini dibantah oleh pengacara Zakir Naik yang bernama Akberdin Abdul Qadir. Dia berkata, seperti yang saya katakan, kabar Zakir Naik terinfeksi HIV adalah omong kosong, berita palsu dan sama sekali tidak benar. Akberdin juga menyatakan bahwa Zakir Naik tengah berada di luar Malaysia saat kabar tersebut beredar. Zakir Naik memberikan keterangan bahwa berita tersebut adalah palsu di akun X miliknya. Dia berkata, itu omong kosong, itu berita palsu. Dr. Zakir Naik dalam keadaan sehat. Akun tersebut juga mengklarifikasi bahwa kabar mengenai Dr. Zakir Naik yang sakit dan dirawat di Sunway Medical Center di Malaysia adalah berita palsu. Jadi benarkah Zakir Naik terkena HIV/AIDS? HIV/AIDS bukan penyakit yang muncul begitu saja, melainkan ditularkan melalui cara-cara tertentu. Misalnya, hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi HIV, berbagi jarum suntik atau alat tajam dengan orang yang terinfeksi HIV, atau transfusi darah atau produk darah. Dari ibu ke anak bisa terjadi ketika ibu yang terinfeksi HIV hamil, bersalin, atau menyusui. Anak Zakir Naik sudah besar, jadi dia tidak mungkin terinfeksi HIV dari ibunya ketika di Malaysia melalui kehamilan atau menyusui. Jadi bagaimana caranya Zakir Naik beserta istri dan anaknya bisa terkena HIV? Itu hanya bisa terjadi jika mereka melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka terkena HIV yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkinkah hal itu terjadi? Kalau istrinya Zakir Naik dan anak perempuan Zakir Naik berbuat nakal, saya sangat meragukan. Tetapi kalau Zakir Naik sendiri atau anak lelakinya, saya tidak tahu. Bisa jadi mereka nakal. Kalaupun Zakir Naik terkena HIV, tidak berarti dia langsung sekarat. Jika tanpa pengobatan, akan berisiko kematian dalam hitungan tahun. Dengan obat yang rutin, ia bisa tetap hidup puluhan tahun dan menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalha Baget, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, sama-sama menyaksikan cuplikan video tadi?
apa yang ada dalam pikiran kita, itu adalah nyata akibat daripada penghujatan Roh Kudus, saudaraku. Jadi dia dibuat lalai sehingga melakukan hal-hal di luar kewajaran. Ya, dia melakukan hal seenak udelnya. Sudah seenak udelnya menghujat Alkitab, mentafsirkan Alkitab, dia juga seenak udelnya tidak bisa dia jaga hawa nafsunya. Tidak bisa dia jaga kedagingannya, saudaraku. Akhirnya dia kena apa yang kita lihat di media sosial barusan. Apa yang kita dengar dari berita barusan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, saya selalu mengingatkan teman-teman, kalau engkau tidak suka kepada Alkitab, kalau engkau tidak suka kepada kekristenan, ya kau perdalamkan ilmu agamamu, perdalamkan kitab sucimu, perdalamkan tentang imanmu, perdalamkan tentang kepercayaanmu. Kenali Tuhan yang kau sembah. Apakah Tuhan yang kau sembah rela atau membiarkan engkau menghina agama lain, menghina sesembahan lain? Apakah Tuhan yang engkau sembah menyuruh engkau mengolok-olok kitab suci orang lain? Kalau memang Tuhan yang engkau sembah menyuruh engkau untuk mengolok-olok kitab orang lain, mengolok-olok sesembahan lain, mengolok-olok iman orang lain, bahkan mengolok-olok Roh Kudus, silakan lanjutkan, bro. Ya, lanjutkan. Bangun pagi hina, siang hina, sore hina, malam hina. Toh engkau akan mendapatkan pahala dikarenakan engkau melakukan perintah Tuhanmu. Kalau itu ada diperintahkan kepada engkau untuk menghujat sesembahan yang tidak engkau sembah, untuk menghujat Roh Kudus, untuk menghujat Alkitab, untuk menghujat kekristenan. Saya selalu tegaskan, saya selalu ingin mengingatkan kalian bahwa semakin kalian hujat, semakin kalian hina, ya, semakin kalian hambat, iman kekristenan itu semakin merambat. Karena Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika kami memberitakan Injil, kami memberitakan kabar baik, kami memberitakan kabar sukacita, kami menceritakan man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus. Firman yang keluar dari mulut, bibir, lidah kami orang-orang yang percaya, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mencari celah, akan mencari tanah yang subur, akan mencari hati yang tenang, hati yang bijaksana, hati yang baik. Begitu firman itu bertumbuh di hati yang baik, hati yang bijaksana, maka firman itu berakar, dan firman itu bertumbuh, firman itu berbuah. Dan ketika firman itu akar, bertumbuh dan berbuah, tidak ada satu orang pun yang sanggup menggoyangkan pohon daripada firman yang sudah bertumbuh tersebut. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup menggoyahkannya. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup merobohkannya. Sekalipun tempat ibadah dihambat, tempat ibadah tidak diizinkan perizinan, tidak dikasih izin tempat untuk membangun rumah ibadah. Tetapi kalian tidak akan bisa menghambat iman percaya kami kepada Yesus. Boleh kalian mengharamkan makanan yang kami makan, tetapi iman kami tidak akan bisa engkau haramkan. Karena iman kami kepada Kristus itu adalah iman yang murni, yang datang dari hati kami ketika kami dipilih oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan semua memilih, karena semua manusia itu ciptaan Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Yod-He-Vav-He yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita lewat kematiannya. Tuhan yang sama yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan yang sama yang telah memperkenalkan diri kepada kita lewat pribadi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kalian harus percaya kepada Dia, harus beriman kepada Dia. Lihat bagaimana kehidupan kami orang-orang yang percaya kepadanya. Kami semakin hari semakin memperdalam firman, semakin memperdalam iman kami. Semakin kami bertumbuh, semakin ada sukacita kami dalam kami beriman kepada Yesus Kristus. Sementara orang-orang yang meninggalkan Yesus, hidupnya itu selalu menghina, mencemooh, mengolok-olok iman sebelumnya, seolah-olah dia tidak pede terhadap agama barunya.
Harusnya ketika dia beriman di dalam agama barunya, dia harus pede. Pede dengan kitab suci yang baru. Dia terus membaca, menghafal, menghayati, merenungkan, melakukan. Tetapi kita melihat, mereka bukan memperdalam. Mereka bukan mempelajari. Mereka bukan merenungkan, menghayati, tapi mereka sibuk membahas kitab yang lama. Capek-capek jadi mu'alaf kalau saya katakan. Tapi keseharian mereka selalu membahas kitabnya yang lama, alias belum bisa move on, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Tuhan yang esa. Tapi tidak semua kita menyembah Tuhan yang esa itu lewat pribadi Yesus. Tuhan semua ingin memilih kita, tapi tidak ada orang yang mau ketika dipilih oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu, berat. Menjadi pengikut Kristus, pengikut Hamasiah itu sangat berat sekali, Bapak Ibu. Tidak gampang, tidak mudah. Tidak seperti kita membolak-balikkan telapak tangan, saudaraku. Kita dihujat, harus siap. Dihina, harus siap. Dicemooh, harus siap. Dicaci maki, harus siap. Diintimidasi, harus siap. Ya, diancam, harus siap. Diusir dari keluarga, harus siap, saudaraku. Makanya setiap orang Kristen, khususnya orang-orang yang baru saja dipilih, bertobat baru seperti saya, kita harus datang kepada Yesus, belajar kepada Yesus. Kenapa kita belajar kepada Yesus? Karena Yesus rendah hati, Yesus lemah lembut. Agar kita mau dipasang kuknya. Ketika kita dipasang kuk, dan kita membiarkan kuk itu dipasang oleh Kristus, Bapak Ibu, maka kita berjalan sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Jalan kita itu tepat sekali, Bapak Ibu. Sasarannya itu tepat, Bapak Ibu. Tidak akan melenceng ke kanan dan ke kiri ketika diri kita membiarkan dipasang kuk. Jadi sehebat apapun penderitaan kita, sehebat apapun pergumulan kita, selama kuk itu masih ada di atas pundak kita dan kita membiarkan kuk itu terpasang di atas pundak kita dan kita membiarkan kita dipegang kendali oleh firman, maka tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Seberat apapun pergumulan kita bisa lewati. Kenapa? Karena kita rendah hati, kita mau belajar. Alkitab mengatakan, belajarlah kepadaku. Kita akan melihat Kristus. Kita belajar kepada Dia. Karena Dia lemah lembut, Dia rendah hati. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati mau belajar. Ketika kita mau belajar, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka pergumulan itu tidak terasa berat. Ya, pergumulan itu tidak terasa berat. Kita sangat terasa ringan karena ada yang membimbing. Ya, kuk masih terpasang. Ya, masih ada yang mengendalikan. Tali, ketika kuk itu dipasang ada tali. Nah, tali itulah yang dikendalikan oleh firman, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Anjil Habagat. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menghina Roh Kudus, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan damai. Hidupnya tidak akan tentram. Hidupnya tidak akan sukacita. Dihantui dengan rasa takut. Kenapa Agustan cepat sekali meninggalkan dunia ini? Itu dikarenakan ketika dia menghina Roh Kudus, menghina Tuhan Yesus, menantang Tuhan Yesus, hidupnya mulai tidak damai. Hidupnya mulai tidak aman. Hidupnya mulai tidak tenang. Sukacitanya hilang. Dia merasa was-was. Dihantui rasa takut. Benarkah aku ini kena atau tidak, Bapak Ibu? Karena dia sendiri, dia pribadi yang menantang. Mentalnya tidak siap. Akhirnya dia jatuh di kamar mandi. Dan tidak lama kemudian dia stroke. Dan sempat beredar isu bahwa dia akan kembali. Lalu dikunjungilah oleh teman-temannya. Dikasih uang segepok. Akhirnya dia mati. Dalam keadaan tidak beriman kepada Yesus, Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini kita melihat juga. Ya, bagaimana ada satu orang. Dia orang Batak, marga Pasar Ibu. Dia menentang Roh Kudus juga, Bapak Ibu. Kita lihat apa yang akan terjadi pada dia ke depannya. Tapi saya sangat percaya, hidupnya tidak akan tenang. Dia dihantui oleh rasa takut. Dihantui oleh rasa was-was, Bapak Ibu. Jangan-jangan Tuhan datang menghukum aku. Nah, firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Markus 3 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa anak-anak manusia akan diampuni. Ya, hujat apapun yang mereka ucapkan. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapatkan pengampunan.
melainkan harus dihukum kekal. Wow, wow, wow. Harus dihukum kekal. Orang yang menghujat Roh Kudus harus dihukum kekal. Bukan kata pen di Aceh, tapi kata firman Tuhan. Kata Alkitab. Kita lihat dalam Injil Matius 12 ayat 31-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa, semua dosa yang dilakukan oleh umat manusia, oleh anak-anak manusia, dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Ia tidak akan diampuni. Di dunia tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat Zakir Naik, Bapak Ibu ya. Nah, bagi para pengikutnya, Zakir Naik orang hebat. Tapi para pengikutnya tidak tahu bagaimana hati Zakir Naik, Bapak Ibu. Dia merasa was-was terus itu, merasa takut terus, merasa gelisah terus, Bapak Ibu. Takut, gelisah. Tidak akan tinggal diam itu. Rohnya tidak bisa tinggal diam. Rohnya tidak akan bisa bersuka cita. Hanya dia mempertahankan ego. Karena banyak dukungan orang banyak. Karena disupport oleh orang banyak. Kalau dia mundur, dia malu. Makanya dia mempertahankan egonya. Artinya saudara pilih kasih Tuhan, orang yang menghujat Roh Kudus, hidupnya tidak akan tenang. Orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, jelas sekali. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Harus bangga, benar-benar harus bangga. Saya saja yang datang belakangan sangat bangga Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus. Makanya saya memilih menjadi penginjil, khususnya di pedalaman-pedalaman. Kenapa saya memilih jadi penginjil? Agar anugerah kasih karunia yang saya dapatkan, keselamatan yang saya dapatkan, saya berbagi dengan orang lain. Perubahan yang saya alami setelah saya mengikut Kristus, saya berbagi dengan orang lain. Ini juga sangat berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan Yesus. Orang yang meninggalkan Yesus ketika dia berbagi pengalamannya, dia berbagi dengan penuh kebencian, dengan penuh kepahitan. Dia bukan berbagi pengalaman, tapi dia berbagi bagaimana cara menghina iman, agama, kepercayaan sebelumnya. Inilah orang-orang yang meninggalkan Yesus, Bapak Ibu. Saya ulangi. Orang yang meninggalkan Yesus, mereka akan membagikan pengalaman pahit. Mereka akan membagikan pengalaman yang begitu memalukan, saudaraku, kalau kita mau memperhatikan apa yang mereka bagikan. Karena tiap saat menghina iman sebelumnya, tiap saat menghina agama sebelumnya, tiap saat menghina kepercayaan sebelumnya, bahkan menghina Tuhan sebelumnya, bahkan menghina orang-orang yang beragama dengan seagama dia sebelumnya. Jadi sukacita di mana? Pengalaman apa yang mereka bagikan? Di saat mereka katanya mendapatkan hidayah. Dan hidayah dari siapa mereka dapatkan? Atau kalau kita melihat mereka tidak pernah memperdalam imannya, tidak pernah memperdalam kitabnya, tidak pernah memperdalam keyakinannya, tidak pernah memperdalam tentang Tuhan yang diimani barunya itu, Bapak Ibu. Hari-hari, jam dari jam, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, yang dibahas selalu tentang iman lamanya, bukan tentang iman barunya. Oke, saudara dikasih Tuhan, hati-hati selalu dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Ya, di luar Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Yang ada mudah-mudahan dan moga-moga. Saya sangat percaya tidak ada pengikut, tidak ada satupun subscriber Injil Habaget yang mau menjadi mukallaf, yang mau dimukallafkan. Ya, tidak ada. Saya selalu berdoa kepada Tuhan kiranya semua pengikut Kristus, khususnya subscriber Injil Habaget, saya berdoa kiranya Bapak Ibu selalu dilindungi Tuhan. Dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit. Dijauhi dari segala hal yang tidak Bapak Ibu inginkan. Apapun yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan. Dengan keberhasilan yang saudara miliki, saudara bisa membantu pelayanan, saudara bisa membantu penginjilan. Dengan keberhasilan yang saudara miliki, saudara bisa membantu satu sama yang lain. Dan saya juga berdoa kiranya Bapak Ibu selalu sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Dari hari ke hari bersukacitalah selalu. Dan dari hari ke hari
biarlah hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus berkulam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan. Mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa datang kembali kepada Tuhan. Dan mereka yang sudah dimukalafkan, khususnya di kantong-kantong Kristen, di pedalaman-pedalaman Kristen, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih.